Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kita ketemu lagi di mata kuliah statistika. Kali ini pada pertemuan yang ketiga, di mana di pertemuan ini kita akan membahas tentang jenis data, sumber data, populasi, sampel, dan juga nanti teknik sampling di berbagai data statistik. Nah, sebelumnya kita kembali mengingat pertemuan yang sebelumnya bahwa kita sudah membedakan jenis statistika berdasarkan cara pengolahan data. Yang pertama, statistika itu kita bedakan menjadi statistik deskriptif dan ada statistik inferensial di sini. Statistik deskriptif atau yang deduktif ini adalah statistik yang sederhana, di mana isinya antara lain terkait penyajian data, kemudian juga terkait distribusi frekuensi, artinya kita punya data, kemudian dia terdistribusi di mana saja, kemudian juga terkait mean, median, modus, itu masuk ke dalam distribusi frekuensi. Kemudian untuk analisis yang lebih rumit, ada yang namanya statistik inferensial atau statistik induktif, jadi nanti menghasilkan kesimpulan tertentu yang digeneralisasi. Nah, apa saja analisisnya? Antara lain ada uji beda, ada uji korelasi atau uji hubungan, ada uji faktor ya, sebab akibat, itu masuk ke dalam statistik yang inferensial. Kemudian juga sebelumnya sempat saya singgung sedikit terkait jenis statistika berdasarkan bentuk parameternya. Dibedakan menjadi dua, yaitu statistik yang parametrik dan statistik yang non-parametrik. Nah, kalau yang parametrik ini, dia berarti ada parameter yang dimana populasinya itu mengikuti suatu distribusi tertentu. Jadi kita sudah tentukan distribusi dari datanya seperti apa, normal atau tidak, kemudian variannya seperti apa, homogen atau heterogen. Nah, di sini dia punya syarat tertentu, sehingga nanti menggunakan yang parametrik. Sedangkan yang non-parametrik, dia tidak mengikuti suatu distribusi tertentu. Jadi distribusinya bebas dari persyaratan. Artinya data-datanya di sini data-data yang bervariasi atau heterogen, itu ya. Kemudian sekarang, nah di pertemuan kali ini kita tidak akan membahas tentang parametrik dan non-parametrik ataupun deskriptif atau inferensial, tetapi kita kembali ke konsep dasar statistika. Apa saja yang akan kita pelajari, itu kita harus mengenal dulu ini, beberapa hal ini. Pertama, jenis data, kemudian sumber data, kemudian populasi dan sampel, kemudian teknik sampling. Nah, nanti ini mungkin akan lebih diperdalam lagi di pertemuan berikutnya. Yang akan saya sampaikan hari ini, pada pertemuan kali ini adalah konsep dasarnya dulu, jadi masih sifatnya general, dengan contoh-contoh yang masuk ke dalam keilmuan kita di geografi. Oke ya. Lanjut lagi, sekarang masuk ke jenis data. Nah, kalau kita berbicara terkait jenis data, nah kita mengenal dulu arti dari data ya. Data di sini adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu. Baik nanti informasinya bersifat kualitatif ataupun kuantitatif. Yang pasti di situ harus menunjukkan fakta. Jadi data di sini bisa bervariasi, bisa berbentuk angka, huruf, grafik, tabel, bahkan cerita yang berisi kondisi atau situasi itu masuk ke dalam data. Karena nanti data jenisnya dibedakan menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan yang satunya adalah data kualitatif.
Data kuantitatif atau numerical ini dia data yang berbentuk angka. Jelas di sini berarti punya nilai. Atau data kualitatif yang bentuknya bukan angka, kita ubah menjadi angka. Nah, pokoknya nanti data itu ketika berbentuk angka, dia disebut sebagai data kuantitatif atau numerical. Sedangkan data-data yang kita peroleh tapi bentuknya berupa bentuk kata, kalimat, gambar, itu merupakan data yang jenisnya adalah kualitatif atau kategorikal. Jadi kategorinya apa? Jenisnya misalkan kalau di situ adalah berupa kata, kalimat, misalkan jenis kelamin, perempuan, laki-laki. Nah, itu kan berarti data kualitatif. Itu ya, sudah paham ya? Kemudian masuk ke sumber data. Nah, sumber data dibedakan lagi menjadi dua. Data primer dan yang kedua adalah data sekunder. Ini juga sudah sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya. Data primer merupakan data yang diambil langsung di lapangan, bisa nanti berupa hasil observasi, hasil wawancara, hasil pengukuran, hasil percobaan di laboratorium, itu merupakan data primer. Sedangkan yang satunya adalah data sekunder, data yang diperoleh dari jurnal, proceeding, buku, laporan, website. Misalkan kita nanti kalau berhubungan dengan data BPS, kita masuk ke websitenya BPS. Itu merupakan data sekunder karena kita tidak mengambil langsung di lapangan. Masing-masing data ini pasti punya kelebihan dan kekurangan, ya. Kalau data primer berarti ya datanya lebih valid karena kita datang langsung, kemudian lebih up to date karena kita memang datang pada waktu itu dengan sesuai kondisi yang sedang dipermasalahkan, dengan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Itu kelebihannya. Tetapi kekurangannya tentu butuh biaya yang banyak, butuh waktu yang cukup lama untuk bisa mengumpulkan data primer ini. Kalau data sekunder, kelebihannya ya kita cepat untuk memperoleh data, kemudian bisa langsung dianalisis. Kekurangannya memang kadang tidak sesuai dengan apa yang peneliti harapkan, apa yang kita harapkan. Nanti keduanya ini bisa saling melengkapi antara data primer maupun data sekunder. Saya lanjutkan. Nah, data primer dan data sekunder tadi, teknik pengambilannya itu ada beberapa macam. Nah, ini yang saya sampaikan yang biasanya nanti kita akan banyak menemui ketika nanti Anda menyusun tugas akhir. Ya, apalagi yang berhubungan dengan geografi manusia nantinya. Pertama, ada kuesioner sebagai salah satu teknik dalam pengambilan data. Kuesioner ini bisa kita bedakan menjadi dua, kita lihat dari sasarannya, siapa yang disasar, kemudian dari bentuknya. Sasarannya bisa secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung berarti membahas tentang diri sendiri, kalau tidak langsung ya berarti tentang orang lain, objek ya. Kemudian bentuknya dari kuesioner ini ada beberapa macam. Ada yang berbentuk isian, open-ended. Jadi dipersilahkan nanti ketika kita bertanya dengan panduan kuesioner kepada responden tidak diberi pilihan jawaban. Silahkan saja responden bercerita. Dia berarti kuesioner yang berbentuk isian. Beda dengan kuesioner yang berbentuk pilihan. Di sini kita peneliti sudah memberikan batasan, sudah memberikan choice pilihan A, B, C atau A, B, C, D. Nanti responden tinggal menjawab, memilih mana yang paling sesuai dengan pendapatnya dia, dengan
pengetahuannya si responden. Kemudian satu lagi, ada yang mengkombinasikan antara tadi yang jawaban isian dan jawaban yang pilihan. Jadi pertanyaannya dikombinasikan. Ada kuesioner yang seperti itu. Kemudian ada lagi yang berbentuk panduan wawancara. Nah, kalau kuesioner yang panduan wawancara, ini dia kalau misalkan kita klasifikasikan berdasarkan cara menjawab responden seperti apa? Nih ada 3. Ada wawancara bebas, ada wawancara terpimpin, dan ada wawancara yang bebas terpimpin. Bedanya apa? Kalau wawancara yang bebas berarti tidak ada guideline di situ. Silahkan saja ketika kita ingin bertanya terhadap responden, menggali informasi, biarkan saja mengalir bebas tanpa ada sebuah aturan, sebuah susunan, guideline, draft apa, poin-poin apa yang akan ditanyakan. Jadi mengalir saja bebas. Beda dengan wawancara yang terpimpin. Nah, di sini sudah ada panduannya. Oh, yang akan saya tanyakan adalah A, B, C. Itu yang dibatasi, ada batasannya. Jadi kita akan bertanya tentang poin-poin yang sudah kita buat. Terpimpin. Bahkan pada wawancara yang terpimpin ini, daftar pertanyaan itu sudah kita sodorkan dulu kepada responden. Misalkan responden itu sebagai key personnya, ahli kuncinya yang menjawab, yang mengerti tentang persoalan tersebut, sehingga nanti key person tersebut bisa menjawab daftar-daftar pertanyaan yang sudah kita susun. Nah, ini yang disebut dengan wawancara terpimpin. Jadi nanti tinggal si peneliti ketemu responden bertanya, tanya jawab. Tetapi yang sering dilakukan adalah yang nomor 3, wawancara bebas terpimpin atau disebut focus interview. Nah, di sini wawancara bebas terpimpin artinya kita punya poin-poin yang akan ditanyakan, kemudian kita datang ke responden, responden menjawab, memberi pendapat, ya sudah. Dengan gaya yang agak bebas, silahkan responden menjawab, kita nanti mencatat mana yang perlu dimasukkan dalam penelitian sesuai tadi daftar pertanyaan yang sudah kita susun, mana yang tidak. Kemudian ketika ada yang belum terjawab, bisa kita tanyakan poin-poin yang belum terjawab. Itu adalah teknik pengambilan data. Berikutnya sekarang terkait measurement scale, skala pengukuran. Jadi dari data yang sudah kita kumpulkan, dan kita bedakan antara data primer dan data sekunder. Kemudian di sini juga kita dikenalkan terkait skala pengukuran. Nah, skala pengukuran ini nanti kalau tadi kita mengenal ada data kuantitatif dan data kualitatif, nah skala pengukuran pun juga demikian. Untuk yang data kualitatif, nah itu nanti biasanya skala pengukurannya atau skala datanya masuk ke dalam tipe yang kategorikal atau yang nominal, ya, yang nominal. Kalau tadi kuantitatif adalah numerik, ya, yang bawah ini numerik. Kalau yang kualitatif atau kategorikal, nah nanti dia disebut juga tipe datanya adalah nominal di sini ya, nominal. Nominal ya. Nah, contohnya seperti apa di sini? Nah, di sini berarti contohnya adalah di sini disebutkan tipe dari handphone yang orang gunakan. Ada misalkan apa sekarang ya? Redmi, Samsung, Oppo. Nah, itu berarti adalah data-data yang sifatnya nominal atau kategorikal. Sedangkan tadi data yang kuantitatif, yang numerik, yang dia berbentuk angka, nanti tipe skala datanya dibedakan menjadi 3. Ada ordinal,
interval, dan ada rasio. Nih, bedanya apa? Nah, kalau ordinal berarti di sini adalah menunjukkan tingkatan. Jadi angka-angka yang ada tadi dia menunjukkan rank order atau ada tingkatan. Misalkan di sini ada perlombaan berenang ya, swimming race. Ada ranking nih. Kalau ranking kita menyebutkan kan ada angka 1 sampai 3 misalkan. Ada ranking 1, 2, 3. Nah, di situ berarti angka 1, 2, 3 memiliki sifat data yang ordinal. Karena pasti nilai angka 1 itu yang akan menjadi juara dan dia memiliki nilai yang paling tinggi. Beda dengan angka 2 sebagai juara 2, runner up-nya berarti dia memiliki nilai yang lebih rendah dibanding yang juara pertama tadi. Jadi di situ ada rankingnya, ada urutannya yang menunjukkan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah secara berurutan. Nah, kemudian berikutnya kita mengenal data interval. Kalau interval saya rasa Anda juga sudah tahu ya. Di sini contohnya ada ukuran sepatu yang paling mudah ya. Ukuran sepatu kita bisa punya bayangan ya. Ukuran sepatu Anda berapa? 39. Ukuran sepatu saya berapa? 40. Kalau kira-kira intervalnya berapa ya? Berarti kalau beli ya berarti kira-kira antara 39 sampai 40 lah. Nah, di situ adalah masuk dalam kategori interval. Ya. Kemudian ada IQ score. Jadi sebuah nilai IQ seseorang. Nilai IQ sekian berapa misalkan 350 ya. Dengan yang 349 itu kira-kira intervalnya nilainya nanti akan menghasilkan nilai yang masih seimbang interval. Beda dengan kita bicara ordinal tadi. Selisih satu angka akan menunjukkan nilai yang arti yang sangat berbeda karena dia mempunyai bobot yang berbeda. Contoh lagi yang interval ada degree of agreement. Ya, misalkan nilai dari sebuah persetujuan. 1 sampai 7 intervalnya kira-kira kalau saya bertanya setuju nggak dengan adanya vaksin? Wah, bingung nih antara setuju dan tidak. Berarti kira-kira intervalnya di angka 3. Satu lagi adalah data rasio. Data rasio berarti di sini sebuah angka, sebuah nilai itu dia nanti memiliki arti yang berbeda. Tergantung dari nanti dia kita beli rasionya. Misalkan di sini ada number of exam question answer correctly. Jadi berapa nih jumlah pertanyaan yang dijawab dengan benar? Jadi rasio ini rasio yang menunjukkan angka yang sebenarnya. Gitu ya. Misalkan dari 10, angka 10 yang harusnya 10 dijawab benar, tetapi ternyata yang benar hanya 6, berarti rasio angka 6. 6 itu berarti angka mutlak yang berasal dari jawaban benar. Gitu. Kemudian juga bisa terkait Hig ya, tinggi dalam sentimeter. Itu juga merupakan angka rasio, angka yang sudah mutlak. Ya. Jadi rasio di sini keterangannya, karakteristiknya dia represent equal distance and zero represent none of the variable being measured. Jadi benar-benar angka itu ketika 0 ya berarti dia menunjukkan nilai yang 0, kosong, tidak ada. Kalau dia berangka 1, 2, 3 yaitu menunjukkan angka yang sebenarnya. Angka yang mutlaknya adalah sekian. Gitu ya. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke populasi dan sampel penelitian. Semoga video ini tidak terlalu panjang nantinya.
Populasi dan sampel ini nanti merupakan hal yang akan sering Anda temui dan bahkan nanti Anda kerjakan, karena tidak mungkin nanti Anda mencari data itu keseluruhan data yang ada atau yang kita sebut sebagai populasi, tetapi nanti Anda akan mengambil sampel atau sebagian dari populasi tersebut. Di sini ya saya berikan pengertian. Populasi adalah keseluruhan orang maupun produk, jadi tidak harus orang. Sebuah objek tertentu itu juga bisa menjadi populasi. Misalkan yang berkaitan dengan geografi fisik, misalkan penampang sungai, dia kan bukan orang, bisa menjadi populasi. Misalkan batuan bisa menjadi populasi. Nah, yang apa yang menjadi perhatian kita atau yang menjadi permasalahan kita? Populasi mana nih, objek apa nih yang menjadi pusat nanti sumber datanya. Kemudian sampel. Sampel apa? Sampel adalah sebagian dari populasi tersebut yang mewakili karakteristik dari populasi. Jadi sampel ini ada syaratnya. Tidak sembarang kita mengambil sampel, tetapi kita harus menyesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, dengan hasil yang ingin dicapai. Di sini ada gambar contohnya. Ada gambar yang bagian atas, ini ya. Yang bagian atas ini merupakan populasi. Misalkan ini adalah seluruh masyarakat yang tinggal di DIY yang akan diberi vaksin. Nah, itu populasi ya, seluruh masyarakat. Nah, ternyata dia diambil sampel. Nah, siapa nih sampelnya? Ternyata yang akan diberi vaksin adalah yang berusia lanjut dulu, yang lansia dulu, yang akan diberi vaksin. Dengan tadi ya, syarat tertentu. Oh, yang akan diberi vaksin yang didahulukan adalah yang berumur lebih dari 60 tahun. Nah, kita kan berarti sudah memilih ya. Oh, ternyata ini lebih dari 60 tahun. Oh, ternyata ini. Nah, masuklah sampel. Itu ya, bagian dari populasi. Misalkan contoh lagi yang lebih kecil. Misalkan populasi seluruh Civitas Akademika Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian yang akan menjadi sampel apa misalkan? Oh, ingin mencari tahu ya sampelnya siapa nih tadi kembali yang mau divaksin dulu. Dari fakultas mana? Misalkan kita sekarang berbicara klaster. Nah, sampel dari klaster misalkan yang FIS dulu yang mau dijadikan sampel bisa. Ini masuk ke dalam sampel. Perwakilan dari populasi di UNY, kita mengambil sampelnya adalah di Fakultas Ilmu Sosial. Bisa. Kemudian nanti Anda akan mengenal setelah Anda memperoleh sampel ini, nanti Anda akan mengenal yang namanya variabel. Ya. Variabel itu apa? Variabel itu nanti yang membatasi si sampel ini. Karakteristiknya seperti apa? Misalkan dari sampel ini tadi kita tahu di sini, oh ada informasi jenis kelamin. Nah, berarti ada variabel satu jenis kelamin. Kemudian di sini kita juga punya variabel lagi pendidikan. Nah, variabel tingkat pendidikan. Kita punya variabel lagi tingkat jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan. Nah, ini yang disebut dengan variabel pekerjaan, variabel pendidikan, variabel jenis kelamin. Yang ini menjadi nanti variabel-variabel yang akan digunakan dalam analisis Anda. Ya, lanjut lagi. Ini populasi tadi ya. Populasi dibedakan dari jumlah anggotanya, ada yang disebut dengan finite population, ada yang disebut dengan infinite population. Kalau finite itu ya berarti kita sudah tahu pasti jumlah individunya, tetapi kalau yang infinite kita tidak tahu pasti.
Kalau tahu pasti ya jelas, misalkan jumlah sivitas akademika di UNY, tahu ya jumlahnya. Tanya ke bagian akademik, tahu. Tetapi kalau yang infinite ini seperti apa? Infinite misalkan kita pengen tahu jumlah masyarakat yang tinggal di sempadan sungai. Nah, ini kita harus hitung dulu ya, berapa. Kita tidak punya nilai yang langsung kita dapatkan. Datanya belum ada. Tetapi kita batasannya yang biasanya batasan-batasan fisik, nah ini yang infinite, jumlahnya kita belum tahu seberapa. Kemudian bisa juga dibedakan berdasarkan homogenitas di sini. Ada populasi homogen, artinya satu jenis, ada yang populasi itu sifatnya heterogen, berbagai macam jenis. Nah, sekarang kita masuk ke tipe dari sampling. Ada kita mengenal namanya probability sampling, yang satu namanya non-probability sampling. Kalau yang probability sampling atau random sampling di sini, dia berarti ya semua populasi itu, objek yang ada di populasi tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Itu ya, semua member, semua bagian dalam populasi memiliki same chance, memiliki kesempatan yang sama untuk diseleksi. Sedangkan yang non-probability sampling atau non-random sampling, berarti di sini tidak semua anggota member dalam populasi itu tidak memiliki kesempatan yang sama. Ya, which not have the same chance. Bedanya di situ. Kalau random itu berarti punya kesempatan yang sama, non-random tidak memiliki kesempatan yang sama. Nah, kalau kita klasifikasikan, kita buat petanya, peta konsepnya, diagram alirnya, kira-kira nanti teknik pengambilan sampel itu ada berbagai macam ini. Tadi kita mengenal ada probability sampling, ada kita mengenal non-probability sampling di sini. Nah, yang hari ini kita bahas adalah yang probability sampling. Nanti ada simple random sampling, ada cluster sample, multi-stage sample, stratified random sampling, ada systematic sampling, sama oversample. Kemudian kalau yang non-probability sampling, itu ada confidence sample, ada quota sample, ada purposive sample, ada snowball sample. Oke. Sekarang kita masuk yang random sampling, yang probability sampling, yang jenis random sampling ya. Probability sampling yang paling dasar adalah simple random sampling, paling mudah, paling dasar. Di sini dia seperti apa teknik samplingnya? Ternyata di sini adalah semua populasi, semua objek yang ada di dalam populasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel secara acak. Gitu ya. Secara acak bisa dijadikan sampel. Contohnya, misalkan nih, saya di sini sudah sediakan gambar jamu, ya, pedagang jamu. Mbok jamu. Nah, kita pengen tahu nih karakteristik dari pedagang jamu di kawasan Malioboro misalkan. Nah, berarti populasinya adalah semua pedagang jamu yang ada di kawasan Malioboro. Nah, kemudian siapa aja nih yang menjadi sampelnya? Secara teknik yang simple random sampling ini, berarti siapapun pedagang jamu yang kita temui itu bisa dijadikan sampel tanpa syarat tertentu. Baik nanti kita ketemu pedagang jamunya orang bule, ketemu pedagang jamunya ibu-ibu, ketemu pedagang jamunya simbah-simbah, mau pedagang jamunya yang dia keliling, mau pedagang jamunya yang dia mangkal ya, mangkal di tempat tertentu, atau yang pedagang jamunya dia keliling terus mangkal. Nah, itu siapapun bisa menjadi sampel
di teknik random sampling ini. Tidak ada batasan tertentu, siapapun bisa. Gitu ya. Kemudian sekarang kita masuk lagi probability sampling, random sampling tadi, tetapi yang teknik cluster sampling ya, teknik yang cluster sampling. Kalau di cluster berarti kita berbicaranya adalah sebuah kelompok ya, cluster atau kelompok di sini. Nah, di sini gambarnya ada sebuah populasi, yang banyak ini populasi. Kemudian sampelnya kita ngambil klaster tertentu, kelompok tertentu yang akan dijadikan sampel di sini. Gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Di sini saya tuliskan supaya teman-teman ingat. Misalkan saya, Tiara, ingin meneliti tingkat pemahaman pembelajaran jarak jauh atau daring di anak SMA kelas 12 se-DIY. Jelas ya? Jadi populasinya adalah anak SMA kelas 12 se-DIY. Nah, kemudian saya ini mencari nih nama-nama SMA di DIY. Ada berapa SMA aja nih di DIY? Banyak. Misalkan ketemu 300 SMA. Ini adalah populasi. Di sini. Populasi, kita ketemu populasi. Kemudian sampelnya seperti apa? Nah, saya secara random memilih 10 SMA untuk dijadikan sampel. Jadi 10 SMA ini adalah sampelnya nanti. Ya. 10 SMA ini sebagai sampel yang akan diambil datanya terkait pemahaman pembelajaran jarak jauh di semua siswanya yang kelas 12. Itu ya. Karena nanti di ukuran sampel, di syarat sampel ada yang menyaratkan minimal 10 lah, 10 data yang bisa dijadikan sampel. Untuk ukuran sampel nanti di pertemuan berikutnya saya jelaskan lebih lanjut lagi. Habis ini paham ya? Kemudian kita kenal lagi, ada multi-stage sampling. Nah, ini mirip dengan cluster sampling ya, mirip dengan cluster sampling. Tetapi di sini ada dua tahap random sampling. Ya. Kalau pada tahap cluster tadi si peneliti itu melakukan random sampling, memilih random clusternya, random SMA-nya, nanti di multi-state si yang dipilih random tadi dipilih lagi nih individu yang ada dalam klaster tersebut. Contoh yang lebih mudah. Contoh ya di sini. Tadi ya, saya pengen tahu tingkat pemahaman pembelajaran PJJ, langsung aja ya saya singkat, PJJ anak SMA kelas 12 se-DIY. Tadi sudah saya kumpulkan list SMA-nya ada 300 SMA. Ini ya populasinya 300 SMA. Kemudian saya sudah pilih secara random ya, secara random 10 SMA klasternya ya, klaster 10 SMA. Dari 10 SMA ini saya pilih lagi random yang mau saya teliti hanya 50 siswa di kelas 12 di masing-masing sekolah yang ada 10 tadi. Masuklah kita sebut sebagai sampling level individu. Itu yang kita sebut dengan multi-stage sampling. Itu ya. Jadi tadi kalau di cluster kita pilih sampelnya adalah 10 SMA. Saya sudah pilih, bukan milih dengan random, tapi saya milih tadi secara random memilih klasternya SMA. Kemudian dari 10 tadi saya tidak analisis semua siswanya, tetapi saya pilih 50 siswa saja. Dari mungkin kelasnya ada banyak ya, kelas A, B, C misalkan, saya ambil random 50. Multi-stage sampling. Lanjut. Nah, sekarang stratified random sampling. Nah, ini salah satu jenis dari multi-stage sampling. Turunannya ada stratified random sampling. Ini seperti apa? Nah, ini si peneliti sudah punya syarat nih. Oh, aku pengen nih punya strata dalam
sampel yang akan saya gunakan untuk analisis data berdasarkan misalkan demografis tertentu, gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, contohnya apa? Nah, ini saya beri contoh yang lain, ya. Misalkan di sini karena udah ada stratified ya, ada strata tertentu yang ingin dicari dan dia sifatnya proporsional. Di sini kita punya data yang valid, ya. Misalkan saya pengen memastikan bahwa 1000 sampel orang Kanada nanti isinya adalah keturunan orang Asia Selatan, orang Asia Timur, orang keturunan Eropa, ya, dengan proporsi yang sama dengan proporsinya terhadap populasi orang Kanada keseluruhan. Jadi sudah ada data bahwa ada data ya, data yang disampaikan dalam sebuah berita disebutkan bahwa 4% itu merupakan keturunan dari Asia Selatan, 8% orang Kanada keturunan dari Asia Timur, 78% orang Kanada adalah keturunan dari Eropa. Kita tahu data itu. Nah, kemudian bagaimana kita caranya mengambil sampel? Kita harus menyesuaikan dengan data tersebut. Berarti kalau kita punya sampel 1000 orang, kita harus masukkan 4%-nya itu atau 40-nya adalah kita pilih yang keturunan Asia Selatan. Sedangkan 8%-nya atau 80 orang kita harus mencari orang Kanada yang keturunan Asia Timur. Baru sisanya nanti itu yang keturunan Eropa, gitu ya. Jadi kita sudah punya strata berdasarkan demografis tertentu. Lanjut lagi. Nah, stratified random sampling tadi, strata tadi, itu beda dengan cluster sampling. Bedanya di mana? Kalau strata, dia itu sudah ada kategori atau identitas yang nyata di masyarakat. Selain tadi suku, contoh yang lain misalkan agama. Agama jelas nyata ya, atau sebuah kecamatan ya, nama-nama kecamatan, nama desa itu juga bisa menjadi strata. Tetapi kalau klaster dia tidak mengharuskan demikian. Bisa saja tadi saya hanya memilih sekolah secara acak. Saya tidak memilih sekolah itu berada di kecamatan mana, sekolah itu kebanyakan agamanya apa, atau sukunya dari mana, itu tidak. Saya hanya memilih secara acak untuk tadi yang cluster sampling. Sedangkan kalau yang di stratified random sampling itu saya sudah punya kategori dulu, punya syarat lagi. Kemudian kedua, proporsi sampel strata terhadap keseluruhan sampel merefleksikan proporsi yang sebenarnya. Kalau klaster tidak mempertimbangkan proporsi. Contohnya tadi kita kembali ke pemahaman PJJ untuk anak SMA. Misalkan saya mengambil sampel 1000 ya, jadi syarat ukuran sampel dipenuhi berdasarkan rumus, misalkan kita menggunakan rumus Rovin atau menggunakan tabel dari CX tertentu gitu ya dalam ukuran sampel, ketemulah saya harus mengambil 1000 nih, 1000 mahasiswa UNY yang akan menjadi responden atau partisipan. Kita punya data sebelumnya, tahu nih di website bahwa sebaran dari mahasiswa itu antara mahasiswa teknik, mahasiswa ilmu sosial, mahasiswa ekonomi ada proporsinya. Misalkan diketahui bahwa di kehidupan nyata persentase anak teknik itu 30%. Berarti kita dalam sampel yang 1000 itu 30%-nya atau 300 orang harus mengambil dari anak teknik. Nanti misalkan 10% ternyata anak ilmu sosial, berarti 100 orang kita mengambil dari anak ilmu sosial untuk mengetahui pemahaman PJJ untuk mahasiswa UNY. Kira-kira bedanya seperti itu antara stratified random sampling dengan yang cluster sampling tadi. Kalau cluster berarti ya kita bebas saja hanya mengklasterkan, oh saya hanya ingin mengambil cluster ilmu sosial dan teknik. Tetapi kalau stratified kita sudah punya batasannya.
Kalau yang di teknik harus 30%, yang di ilmu sosial harus 10%. Gitu ya, berdasarkan data yang sudah ada, yang nyata. Terakhir nih, systematic sampling. Nah, ini lebih mudah, tidak seribet tadi. Di sini kita sampelnya dipilih berdasarkan interval tertentu. Jadi ada sistematikanya dan dia sifatnya berulang. Ya, contohnya di gambar kiri atas ini. Yang kiri atas ini menggambarkan systematic sampling yang dipilih. Orang yang dipilih dijadikan sampel adalah orang pada urutan ke-10 ya. Urutan ke-10 dari kiri. Nih, yang berarti ini yang diambil sampel, ini diambil sampel, ini, itu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Contohnya misalkan, saya pengen mencari data ya. Misalkan data ibu hamil ya, data ibu hamil yang periksa di puskesmas. Saya pengen tanya nih terkait pemahaman ibu hamil terhadap kehamilannya, paham atau tidak gitu ya. Nah, kemudian saya datang ke puskesmas. Di puskesmas itu saya kemudian mencari tahu ya urutan data. Di situ misalkan sudah ada daftar data, saya cari tahu, oh nanti setiap kelipatan 10 baru saya akan tanyai. Bisa juga berdasarkan tanggal. Oh, setiap tanggal 10 saya akan datang di puskesmas tersebut. Tuh. Bisa juga tidak kelipatan 10, kelipatan 3 seperti yang ada di bawah ini. Tadi misalkan, oh tadi ibu hamil yang datang nomor 3 yang akan saya wawancara. Kemudian nanti kalau ada ibu hamil lagi yang datang di ke-6 yang akan saya wawancara. Yang 7, 8 tidak saya wawancara, tetapi yang ke-9 yang akan saya wawancara. Itu adalah systematic sampling. Jadi tiap kelipatan 3. Syaratnya hanya seperti itu, yang dianggap bahwa populasinya homogen. Jadi ini merupakan contoh yang probability sampling, yang random sampling. Semua objek dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Itu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang yang non-probability sampling. Ada berbagai teknik yang akan kita pelajari. Juga mungkin nanti akan saya jelaskan terkait ukuran sampel. Ya. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Setelah ini akan ada tugas yang harus teman-teman kerjakan sebagai bentuk pemahaman teman-teman seperti apa terkait materi di pertemuan kali ini. Videonya saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.